Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviani dari HIB 2017. Nah, di video ini saya akan menunjukkan tentang kehidupan sehari-hariku dan lingkungan sekitarku. Nah, apa saja isinya? Check it out. Yusuf dong. Saya tinggal di rumah nenek di Tapangok Barat, di mana sekitarnya adalah rumah-rumah tante. Nah, di Tapangok Barat, khususnya Dusun 4 Tambungin Bungin, itu kami diperintahkan untuk memiliki tanaman sendiri di rumah. Dan isinya adalah toga, tanaman obat keluarga, dan sayur-sayuran agar kami dapat memenuhi kebutuhan kami sendiri. Contohnya adalah sayur-sayuran ini terong ataupun bawang untuk campuran bau piapi, makanan khas Mandar, bisa juga. Dan di sana ada buah naga, khususnya di sana ada jeruk yang ditanam oleh tante, dan ini kami tanam bersama, mengangkat-angkat pot dan sebagainya. Nah, di sini juga ada berbagai tanaman bunga. Jadi orang-orang Tapangok Barat juga suka menanam bunga, khususnya bunga-bunga yang seperti ini bentuknya, jadi daun yang besar-besar gitu. Nah, di sini ada karena sekarang masa pandemi, kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Jadi setiap warga menyiapkan di depan rumah masing-masing seperti begini. Jadi ini menggunakan barang-barang bekas ya guys, barang-barang bekas plastik seperti ini, tempat minyak kelapa yang kemudian dijadikan untuk mencuci tangan. Jadi ini ada seperti ini, dimodifikasi sedemikian rupa. Tidak boleh membuang air sembarangan karena air itu akan langka di masa depan. Nah, dan ini sabunnya juga menggunakan bekas yang telah digunakan. Di sini ada tempat sampah untuk sampah organik. Ini pun terbuat dari plastik bekas tempat minum. Biasanya orang-orang zaman dulu sebelum dispenser yang canggih-canggih itu muncul, mereka menggunakan ini untuk menempati air-air yang telah dimasak mendidih. Pot-pot yang kami susun seperti biasa begini jenis bunganya. Jadi bukan bunga-bunga cantik seperti bugenvil, mawar dan sebagainya. Nah, di sini ada lagi nih buat cuci tangan seperti rumah tante di depan tadi. Dan kenapa kemudian saya berputar, karena rumah tante, rumah nenek itu seperti satu kesatuan guys. Jadi kami sama-sama dalam melakukan segala hal. Dan ini adalah toga-toga. Sebenarnya belum biasanya ini sangat bersih, cuma dikarenakan habis bulan puasa dan sekarang juga masih masa-masa lebaran, jadi benar-benar belum sempat membersihkan. Tapi ini adalah tanaman toga-toga milik tante juga. Dan biasanya kalau kita mau memasak, biasanya mengambil dari sini sayur-sayuran. Jadi ada kangkung, daun bawang, nah seperti ada cabai dan sebagainya. Jadi ini luas banget guys. Jadi kami dalam hal sayur-sayuran itu tidak terlalu bergantung kepada penjual-penjual yang ada di pasar ataupun yang lewat gitu. Nah, di Tapangok Barat ini, karena kan itu sangat berbahaya untuk berkoneksi langsung dengan orang-orang tersebut di dalam masa pandemi ini. Jadi ini adalah salah satu kebun milik nenek, sangat dekat dari rumah. Kebunnya memang tidak terlalu luas, namun kita berusaha memanfaatkannya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah bagian ini. Jadi tanahnya sudah diatur sedemikian rupa di mana kami bisa menanam berbagai macam sayuran. Sebelumnya ini penuh dengan berbagai macam kacang panjang. Jadi banyak banget dulu kami sering petik-petik karena aku pribadi sangat suka kacang panjang. Dan ini adalah pare dengan berbagai macam tanaman lainnya. Jadi omku sangat suka menanam sayur di sini. Biasanya aku dan sepupu-sepupu yang lain suka membantu, ataupun kalau sudah pada saya, kami akan memanen secara bersama. Dan itu biasanya dimakan, dikonsumsi. Namun kalau misalnya ada kelebihan-kelebihan, itu biasanya dijual. Nah, kalau misalnya di kota-kota kita menggunakan sumber air PDAM, namun di Desa Tapangok Barat ini kita masih menggunakan sumur atau perigi, di mana kita menggunakan mesin dinamo agar airnya bisa keluar melewati keran. Nah, mengapa demikian? Karena air di sini masih sangat bersih, difilter langsung oleh tanah dan dekat dari sungai yang belum terkontaminasi oleh limbah masyarakat ataupun limbah industri yang ada. Nah, di sini sungai yang tadi saya sebutkan sangat jernih. Di sana ada jembatan dan suaranya itu benar-benar sangat menenangkan, di samping airnya sangat jernih. Jadi kalau kita mencuci muka itu benar-benar adem gitu. Dan di sini pemandangannya enak sekali ya guys, bisa dilihat sampai ke sana. Di sana ada sepupu yang habis menangkap udang. Dit, say hello Dit, hello. Jadi benar-benar menyenangkan suasana di sini. Jadi kalau misalnya aku menulis enak sekali gitu, nah dapatkan ide di tempat-tempat yang tenang sekali seperti ini. Jadi
kayak duduk saja menyatu dengan alam, mendengarkan suara sungai, suara alam dengan kayak benar-benar memanjakan mata gitu. Nah, Tapanggo Barat itu sangat kecil, jadi sebenarnya rakyatnya itu sudah terbiasa untuk berjalan kaki kemana-mana seperti warung ataupun sekolah, bahkan ke akses-akses kesehatan seperti postu dan sebagainya. Nah, di sini adalah jembatan yang tadi saya gunakan. Adapun mengapa kita membiasakan jalan kaki dan anak-anak di sini biasanya difasilitasi dengan sepeda supaya mereka tidak usah lagi diantar menggunakan motor untuk mengurangi polusi yang ada. Apalagi daerah ini sangat asri. Nah, ini sungai yang tadi, jembatan yang tadi saya ceritakan. Jadi di sini dilarang keras orang untuk menangkap ikan menggunakan mesin yang akan merusak ekosistem yang ada di sungai gitu, agar sungai itu terjaga keasriannya. Selanjutnya dengan tidak menggunakan kresek nih ketika berbelanja. Selama bisa dipegang, kenapa sih harus menggunakan wadah? Nih gini nih contohnya. Tiding. Atau bisa juga membawa paper bag atau tempat-tempat lain dari rumah. Kalaupun harus banget nih pakai kresek, nah wadah tersebut bisa disimpan untuk digunakan kembali di kemudian hari. Kan banyak tuh, misalnya ada tamu kah ingin membawa sesuatu dari rumah, bisa digunakan tuh. Gini nih tampilan rapihnya biar nggak nyampah di rumah. Nah, masukin ke dalam wadah yang lebih gede untuk merapikan kresek-kresek yang telah kita lipat. Bisa jadi kerajinan juga loh geng, seperti yang aku buat bersama tante nih. Disetrika kreseknya, tapi pakai pelapis kertas HVS ya. Terus digunting setelah mengeras. Kemudian setelah itu kita bentuk sedemikian rupa menyerupai bunga ataupun daun yang kita inginkan. Nah, digunting jadi kayak gini nih. Wah, sangat lihai tanteku. Ketawa macam apa itu? Oke gengs, nah jadinya gini nih. Cantik kan? Cantik dong. Iya dong. Nah, ini buatan omku nih di rumah tante sebelah. Sudah bilang kan kalau aku punya banyak tante. Dan ini yang ada di rumah nenek, buatan omku juga. Serangkaian video yang dapat saya tunjukkan hari ini. Nah, sebenarnya aku sangat berharap bahwa hal-hal positif yang aku tunjukkan tentang budaya Tapanggo Barat yang tadi ada dalam video itu bisa memberikan dampak positif terhadap kalian, bagaimana kita menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan ataupun tidak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang semakin menjadi. Nah, sebenarnya kami tidak tahu bahwa apa-apa yang kami lakukan di keseharian itu akan berdampak ketika COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak bisa menentukan bagaimana masa depan kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus mulai menyediakan hal tersebut mulai dari saat ini. Dan apa satu-satunya kunci dari hal tersebut adalah menggantungkan diri terhadap lingkungan, karena lingkungan tidak akan pernah mengkhianati manusia seperti manusia yang selalu mengkhianati lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.